Malam hari ini saya masih melanjutkan khotbah tentang seri khotbah menang atas keakuan, terutama mengenai kekerasan hati. Janganlah keraskan hatimu, itu adalah suatu peringatan yang Alkitab minta berulang-ulang kali. Allah meminta kepada manusia berkali-kali untuk tidak mengeraskan hatinya. Kalau Allah berkata jangan melakukan itu berarti jika kita melakukan yang Ia larang, maka pasti kita akan mengalami masalah. Ya, saya ulangi. Kalau Tuhan melarang kita untuk melakukan sesuatu, jangan lakukan itu, maka berarti kalau kita ngeyel, kita membantah untuk terus melakukannya, maka pasti masalah akan datang. Ya. Dan itu juga berarti Tuhan menyediakan kasih karunia atau pemampuan ilahi bagi manusia untuk tidak melakukannya. Contoh, ketika Tuhan berkata, memerintahkan kepada kita, jangan ada padamu Allah lain selain daripadaku. Ya, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk tidak menyembah Allah lain. Ketika Tuhan memerintahkan kepada kita jangan berzina, maka berarti Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia atau pemampuan ilahi untuk tidak berzina. Amin, bisa paham Bapak Ibu? Karena itu mengeraskan hati adalah suatu tindakan dari kehendak kita dan suatu penolakan terhadap kasih karunia Allah. Ya. Mari kita baca sama-sama aja apa yang saya tulis di atas. Mari baca sama-sama 2, 3. Karena itu mengeraskan hati adalah suatu tindakan dari kehendak kita dan suatu penolakan terhadap kasih karunia Allah. Itulah kekerasan hati. Kita ngotot mau melakukan apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita baik. Meskipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah kekerasan hati. Melakukan segala sesuatu, suatu tindakan dari kehendak kita dan menolak kasih karunia Allah untuk membuat kita bisa taat terhadap perintahnya. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu mengetahui apakah hati yang dikeraskan itu. Ada bermacam-macam kekerasan hati di dalam manusia. Kekerasan dimulai pada saat manusia merasa tidak suka, merasa sakit hati, atau tersinggung atas sesuatu. Dan bila hal ini berlanjut, orang ini akan menjadi pahit hati ketika dia menolak untuk taat kepada firman Tuhan. Ya. Dia akan pahit hati kalau dia menolak firman Tuhan yang memerintahkan kepada dia untuk mengampuni dan mengasihi. Pasti itu. Saya sudah melihat 18 tahun saya melayani bersama-sama dengan suami saya. Saya sudah tahu, saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang yang merasa sakit hati, tersinggung, dan tidak mau mengampuni, pasti pahit. Pasti jadi orang yang sangat-sangat kepahitan. Dan jika orang ini terus mengeraskan hatinya, maka pertentangan dan pemberontakan akan timbul. Ya, setiap kali seseorang mengeraskan hatinya, ia membuat dirinya semakin dalam jatuh ke dalam lubang. Mengeraskan hati bila dilanjutkan terus, maka itu akan mengakibatkan bunuh diri atau bahkan membunuh orang lain. Contoh, di dalam Alkitab kita pasti pernah mendengar nama Kain, yaitu anak pertama dari Adam dan Hawa. Pada saat Kain mulai dengki kepada Habel, ya, ketika persembahan Habel diterima oleh Allah, tetapi persembahan Kain ditolak oleh Allah, dia menjadi marah, dia menjadi dengki, cemburu kepada adiknya. Tetapi ketika Kain baru mulai mendengki, baru mulai merasa iri hati dan marah dalam hatinya, Tuhan sudah menjumpai dia. Tuhan sudah menjumpai dia dan menasehatinya, mencegah dia untuk berbuat jahat kepada adiknya yang tidak bersalah. Mari kita lihat dalam Kejadian 4 ayat 5 sampai 8. Tolong bacakan Bu Erika.
Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Coba lihat, perhatikan. Ketika Tuhan memperingatkan Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ya, Tuhan sudah memperingatkan, ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tuhan ingin supaya Kain itu berbuat baik, ya. Sebaliknya Tuhan sudah memperingatkan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Pesan yang sama juga diberikan kepada setiap kita. Kita harus berkuasa mengatasi dosa. Kita harus tahu bahwa ini godaan dan kita harus menguasainya. Amin. Jangan menyerah. Nah, Kain mengeraskan hati. Tuhan loh datang kepada dia. Tuhan datang menasehati, menegur dia, menunjukkan supaya dia harus berbuat baik dan dia harus bisa mengalahkan dosa. Tetapi Kain menolak. Apa akibatnya? Lihat. Akibatnya Kain membunuh Habel di ayat yang ke-8. Nah, ini yang saya bilang, kalau orang terus mengeraskan hati, dia bisa melakukan hal yang lebih jahat. Dia bisa membunuh orang. Dia bisa bunuh diri seperti Saul juga yang berkali-kali mendapatkan teguran dari Tuhan, tetapi tidak mengindahkannya, akhirnya dia mati bunuh diri. Tatkala seseorang mengeraskan hatinya, berarti dia telah menolak kasih karunia. Kasih karunia sekali lagi adalah kemampuan atau pemberdayaan ilahi yang selalu tersedia pada saat seorang yang terluka memerlukannya. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Jadi pada saat kita terluka, pada saat kita merasa tersakiti, Tuhan telah menyediakan obatnya, yaitu datang kepada tahta kasih karunia-Nya, menghadap kepada Tuhan, bilang, "Tuhan, saya sakit hati, saya benci, saya marah sekali." Kepada siapa? Bilang kepada Tuhan. Tuhan memangnya nggak tahu? Tuhan tahu. Tapi ketika kita berkata-kata, kita mengaku, kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan kasih karunia-Nya, karena itu berarti kita dengan kerendahan hati dan dengan kerelaan hati kita mau menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Amin. Nah, disitulah kasih karunia Tuhan turun dan Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Kembali kepada perintah Tuhan untuk jangan mengeraskan hati. Amat banyak ayat tentang kekerasan hati, tetapi saya hanya akan bahas beberapa saja. Ibrani 3 ayat 8 dulu. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani, yaitu jemaat orang-orang Yahudi asli yang mengerti sejarah bangsa Israel. Jadi makanya Paulus memulai peringatan ini dengan mengatakan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Nenek moyang bangsa Israel gagal semua di padang gurun. Karena apa? Karena mereka mengeraskan hati pada saat Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi. Ayat 15-16. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Amin. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya,
janganlah keraskan hatimu. Ini peringatan bukan cuman buat orang Israel. Tetapi ini peringatan buat kita Israel rohani, gereja Tuhan. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 10 April, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Karena mereka yang keluar dari Israel, dari Mesir, bangsa Israel ini semuanya mereka keluar, tapi mereka dimurkai oleh Tuhan karena kekerasan hati mereka. Ini adalah peringatan yang harus kita ingat dan kita lakukan, ya. Bangsa Israel mulai dari nenek moyang mereka sampai bahkan nabi yang dijanjikan oleh Tuhan, oleh Allah di dalam Ulangan 18 ayat 18-19, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mereka terus memberontak kepada Tuhan. Mereka terus mengeraskan hati. Coba lihat Ulangan 8 ayat 18-19. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Lihat ya, ini nabi ini adalah siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini adalah nabi yang dinubuatkan oleh Musa di dalam ayat ini. Dan firman Tuhan berkata, aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Jadi firman dari Allah Bapa itu ditaruh di mulut Tuhan Yesus. Dan kita semua harus mentaatinya. Di dalam ayat yang ke-19, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku, yaitu firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang diucapkan nabi itu artinya Tuhan Yesus. Nabi itu adalah Tuhan Yesus. Daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Amin. Paham Bapak Ibu? Jadi setiap perkataan yang Yesus katakan, kalau kita melanggarnya, kita dengan sengaja menutup telinga kita dan kita tidak mau mendengar, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban. Dan akibat dari kekerasan hati adalah tidak masuk tempat perhentian. Artinya tidak masuk sorga, itu akibatnya. Ibrani 3 ayat 16-19. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Lihat ini Bapak Ibu. Kita tahu ya bahwa Mesir itu adalah lambang daging, lambang dosa, ya, lambang dari dunia. Kita semua adalah orang-orang yang telah dibawa keluar dari Mesir, ditebus oleh darah Yesus. Kita dilahir barukan dari air dan roh. Itu adalah lambang perjalanan Israel rohani. Kita ini orang-orang Kristen. Dan di padang gurun, ketika mereka sudah mendengar suara Allah sendiri secara audible, mereka dengar tapi mereka ketakutan. Mereka tidak mau dengar secara langsung. Mereka meminta kepada Musa, Musa, kau aja yang bicara kepada Allah. Karena nanti kami takut mati kalau kami dengar suara Allah. Itu yang dikatakan oleh bangsa Israel. Lalu kemudian Musa melakukannya. Musa memberikan 10 perintah Allah. Tapi ketika Musa menghadap Allah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel? Di bawah mereka menyembah berhala. Mereka membuat anak lembu emas. Ya, langsung mereka melanggar perintah Tuhan. Dan setelah itu masalah demi masalah di padang gurun, akhirnya mereka terus berontak, mati semua. Orang-orang yang keluar dari Mesir usia
20 tahun ke atas, itu mati semua kecuali 2 orang, cuma Yosua dan Kaleb. Jadi kalau Anda mendengarkan pengajaran bahwa ketika Anda sudah terima Yesus, Anda orang Kristen, Anda sudah dibaptis selam, apapun yang Anda lakukan, Anda masuk surga, itu pengajaran sesat. Ya, ini buktinya. Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu dengan susah payah loh, bukan dengan mudah. Harus dengan 10 tulah. Sampai Firaun mau melepaskan bangsa Israel, dan itu pun masih dikejar ketika mereka ada di Laut Merah. Dan Tuhan membuat mukjizatnya dengan membelah Laut Merah, orang-orang Israel lewat di tengahnya, dan kemudian ketika Firaun dan tentara-tentaranya mengejar, langsung air itu kembali lagi dan mengubur mereka hidup-hidup di tengah lautan. Dengan susah payah. Tapi yang selamat untuk orang-orang yang keluar dari Mesir di generasi pertama cuma 2 orang. Jadi kalau Anda tidak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan dan Anda menganggap bahwa Anda sudah Kristen, Anda sudah lahir baru, Anda sudah dibaptis selam, tapi Anda terus bikin dosa, maka ini yang akan menjadi akibatnya. Anda tidak akan masuk ke tempat perhentian yang artinya adalah sorga. Orang yang keras hati itu sama dengan orang yang tidak percaya. Makanya di ayat 19 dikatakan bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Yaitu orang yang mengeraskan hati. Masa sih firman Tuhan berkata, kalau tidak mengampuni aku tidak diampuni. Aku gak percaya. Tuhan kan pasti tahu aku sakit hati. Tuhan kan pasti tahu kalau aku marah. Tuhan kan pasti tahu semua yang sudah dia lakukan yang menyakiti aku. Aku gak sudi mengampuni. Nah itu tidak percaya, ya kan? Tidak percaya bahwa Tuhan itu pasti akan melakukan firman-Nya apapun itu. Ya, jadi jangan terus ngeyel, jangan terus berontak karena menganggap apa yang dipikirkan, apa yang diputuskan dan apa yang dilakukan itu paling benar, paling baik. Jangan. Patokan kita itu adalah firman Tuhan. Amin. Patokan kita itu firman Tuhan, bukan pikiran kita, bukan pikiran orang lain, bukan pendapat umum, bukan firman Tuhan yang jadi patokan kita, ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, tampilkan Ibrani 4 ayat 7, ini kembali diulang. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, diulang lagi, hari ini, now. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ini saya baca dari Ibrani 3 sampai Ibrani 4, itu ada 5 kali dikatakan jangan keraskan hatimu. Dan pada hari ini. Jadi hari ini bukan berapa ribu tahun yang lalu Tuhan ngomong kepada orang-orang Israel. Hari ini Tuhan bicara kepada kita semua. Termasuk kepada saya. Jangan keraskan hatimu. Apapun itu. Ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, Anda masih punya kepahitan. Anda masih punya kekerasan hati. Dan Anda mendengarkan khotbah ini, Anda terhubung dengan channel ini yang ada di rumah-rumah. Itu bukan kebetulan. Amin. Itu bukan kebetulan. Tuhan sangat mengasihimu dan Tuhan memberikan kesempatan kepadamu hari ini untuk bertobat. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mumpung masih ada hari ini, terimalah kasih karunia yang Dia tawarkan kepadamu. Amin. Mumpung masih ada hari ini Bapak Ibu. Kita nggak tahu apakah besok kita ini akan bangun lagi. Saya pernah cerita tentang anak dari teman kami, Pastor Cameron Walcott. Anaknya baru umur, kalau tidak salah baru umur 15 tahun. Malamnya, hari Sabtunya dia masih pertandingan rugby. Dia masih pertandingan, anak ini sangat atletis, dia anak yang sangat diurapi Tuhan, bisa main musik, bisa worship leader, dia penulis buku. Anak yang sangat-sangat aktif. Hari Sabtu masih pertandingan. Hari Minggunya masih bantu papa mamanya pelayanan.
Hari Senin dibanguni, tidak bangun Bapak Ibu. Tidak bangun. Ini saya bersaksi dalam nama Yesus, saya tidak membesar-besarkan. Itu ada postingannya semua kok di Facebook, Anda cari aja Cameron Walker. Anda akan ketemu. Karena dia posting banyak sekali tentang anaknya yang bernama, siapa itu namanya? Caleb. Ini adalah suatu hal yang benar-benar amat sangat nyata. Oleh karena itu kalau Tuhan masih memberikan hari ini kepada saudara dan saya, jangan keraskan hatimu, ya. Jangan keraskan hati. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin. Haleluya. Ini janji Tuhan. Bahkan ketika Anda sudah berbuat salah tapi Anda mau bertobat, Tuhan memberikan kasih karunia buat Anda bertobat. Amin. Kalau Anda tidak bikin masalah, tetapi kemudian ada orang yang menjolimi Anda, Tuhan akan memberikan kasih karunia juga buat kita untuk kita melepaskan pengampunan dan melupakan. Haleluya. Ini sudah saya alami Bapak Ibu. Ya. Karena itu ketika suatu luka hati, kekecewaan atau bencana datang menghampiri kita, kasih karunia Tuhan tersedia dengan segera. Namun kita juga segera diperhadapkan pada suatu pilihan. Tampilkan pilihannya. Pilihannya adalah apakah aku mau mengeraskan hati dan terus hidup dengan luka di hati ini, atau aku berseru kepada Allah agar menopangku dengan kasih karunia-Nya. Ayo tanya kepada dirimu sendiri pertanyaan ini. Apakah aku mau mengeraskan hati dan terus hidup dengan luka di hati ini, atau aku berseru kepada Allah agar menopangku dengan kasih karunia-Nya? Ini pilihan. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, Allah kita tidak akan pernah memaksakan kehendaknya atas kehendak bebas kita. Kita yang harus memilih untuk menyerahkan masalah kita, menyerahkan sakit hati kita, menyerahkan luka kita, problem kita kepada Allah. Baru Allah akan turun tangan, baru Allah akan memberikan kasih karunia-Nya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara, ini kesaksian tentang saya saja dah. Ya, yang Anda bisa lihat. Kalau Anda tahu, Anda yang mungkin sudah ikut saya dari awal, Bu Erika ini, yang bahkan dari 5 tahun sebelumnya, 18 tahun, sudah mengikuti kami. Terlalu banyak peristiwa yang secara jujur saya katakan sangat menyakiti hati saya. Sangat-sanangat menyakiti. Orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang kami percaya menusuk kami dari belakang. Memfitnah kami, mengolok-olok kami, mentertawakan kami, mensyukuri penderitaan kami. Syukurin, senang banget kalau kami ini ada masalah. Senang banget kalau ada orang yang meninggalkan gereja. Jujur itu sangat menyakitkan hati saya. Kami sudah alami semua peristiwa ini. Bapak Ibu kalau nggak percaya silahkan tanya, ini saksi hidup 18 tahun bersama dengan saya. Betapa orang-orang begitu menjahati saya dengan Pak Gembala. Tetapi apa saya kelihatan stres? Kelihatan stres? Enggak. Apakah Pak Gembala kelihatan stres? Enggak. Orang-orang ketemu saya malah berkata, malah nanya, Bu, Ibu kok kelihatan tambah muda terus sih? Orang yang ketemu sama Pak Gembala, karena Pak Gembala, haleluya, Pak Gembala dulu punya kumis, karena hidungnya masih penting jadi garis bawahi dulu. Sekarang kumisnya sudah gak ada kan? Orang-orang anak rohaninya ketemu dengan Bapak bilang, Pak, Bapak kok kelihatan tambah muda? Haleluya. Kenapa? Karena kami mengandalkan kasih karunia Allah. Amin. Kami mengandalkan kasih karunia Allah. Ini bukti nyata nih loh, ini bukti nyata. Bahwa kasih karunia Allah itu benar-benar sungguh bekerja.
Ya, ada seorang anak rohani yang sangat mengasihi saya, memberikan nasihat kepada saya. Dibilang begini, dia bilang begini karena sangat sayang sama saya. Dia bilang gini, Bu, Ibu tolong dah, Ibu jadi orang tuh jangan terlalu baik sama orang lain. Semua orang yang menerima kebaikan Ibu itu loh, kebaikan Ibu sama Bapak, itu mereka malah nusuk Ibu sama Bapak dari belakang loh. Jujur saya enggak terima. Bapak sama Ibu sih orangnya jadi orang terlalu polos, saya digituin. Jadi dia ini karena saking sayangnya sama saya sama Bapak, justru dia yang gak terima ketika dia tahu orang-orang itu ngata-ngatain saya, mengkhianati saya dan menusuk saya dari belakang bersama dengan Bapak. Dia gak terima. Bu, ngapain jadi orang terlalu polos, ngapain jadi orang terlalu baik. Terus saya tersenyum, saya berkata kepada dia, kita sebagai orang Kristen tidak boleh begitu. Kita disakiti sekalipun, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus terus berbuat baik. Roma 2 ayat 7. Roma 2 ayat 7. Tolong Bu Erika bacakan. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Amin. Ya disakiti ya. Tapi firman Tuhan bilang kalau mau hidup kekal kita harus tekun berbuat baik. Amin. Harus tekun berbuat baik sampai kapan? Ya sampai kita dipanggil pulang Tuhan atau sampai Tuhan jemput kita. Harus tekun berbuat baik. Kemudian ayat yang lain. Galatia 6, 9, 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihat nih, ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Lihat, kita berbuat baik. Dan ini Tuhan pernah ngomong sama saya juga jujur, saya curhat sama Tuhan. Saya kok curhat itu tuh lebih banyak sama Tuhan, bukan sama orang. Ya, dan saya curhat sama Tuhan, Tuhan saya ini berbuat baik sama orang ini, saya tolong, tapi mereka ini kok malah justru nikam saya dari belakang, nusuk saya sama suami saya dari belakang. Tuhan bilang apa? Kalau orang yang kamu tolong lupa, aku akan mengingat itu, mengingat kebaikanmu, mengingat apa yang kamu pernah tabur kepada orang itu 2 kali lipat. Amin, haleluya. Itu yang membuat saya mau dihujat kek, mau dizolimi kek, ya, sama orang-orang yang pernah menerima kebaikan saya gak peduli. Saya tetap akan melakukan perbuatan baik. Lihat ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan, halo, selama masih dikasih kesempatan, berbuat baik. Amin. Berbuat baik. Terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Ya. Jadi jangan karena terus disakiti sama orang, bosan aku nolong orang. Urusannya dewe-dewe lah. Urus dirimu sendiri lulu gua. Itu pikiran orang dunia. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu, ya. Allah Bapa kita itu Allah yang baik. Firman Tuhan berkata bahwa Dia memberikan matahari kepada semua orang, mau yang percaya mau nggak percaya, ya. Demikian juga kita, kalau kita ngaku anak Allah, kita harus berbuat baik. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, ini saya kesaksian, semakin kami dihujat, semakin kami diberkati. Halo, amin. Jadi kalau ada orang yang hujat dirimu, Anda tidak melakukan kesalahan apapun, Anda dihujat, haleluya, puji Tuhan, berkat datang. Ya, amin. Dan tahukah Anda bahwa pakaian mempelai Kristus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, gereja kita ini adalah gereja mempelai Kristus, amin. Saya dengan Bapak mempersiapkan seluruh umat yang berkomitmen dengan Cornerstone untuk menjadi mempelai perempuan Kristus. Dan pakaian
mempelai wanita Kristus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar itu pasti baik. Betul enggak? Betul. Nah, kita ini lagi sementara mempersiapkan diri untuk menikah dengan mempelai pria sorgawi kita. Makanya kita harus mempersiapkan baju pengantin kita. Tadi pagi saya nanya siapa yang pernah kawin? Lambaikan tangan. Loh, saya pernah kawin mengaku tok tah. Ini. Siapa yang pernah kawin? Angkat tangan. Halo, terutama yang mempelai wanita. Nah, yang mempelai wanita, waktu mau nikah, kan persiapan baju pengantin loh, betul enggak? Keliling ke salon-salon mana yang pakaiannya bisa paling cocok. Bahkan kalau nggak ada yang cocok karena oversize, bikin. Betul enggak? Ya kan? Semua mempelai, terutama mempelai wanita itu pasti mempersiapkan gaun pengantinnya. Nah, maka dari itu kita mempersiapkan gaun pengantin kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang kudus. Perbuatan baik tok, tapi kalau Anda tidak kudus, tir orang anggo. Nggak kepake pakaiannya itu. Ngerti tidak? Jadi harus perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang kudus. Kita harus kudus, kita melakukan perbuatan baik, baru itu menjadi pakaian lenan putih yang berkilau-kilau. Amin. Haleluya. Lakukan itu. Dan jaga kekudusan. Kalau saya Bapak Ibu tidak mengandalkan kasih karunia, mana mungkin penampakan saya seperti ini. Ya, hari Minggu lalu saya jalan-jalan di level 21. Habis kita makan-makan itu Bu, ya. Saya jalan-jalan ke level 21 sama suami saya. Terus saya dicegat sama SPG, diajak masuk ke tempat ini, kosmetik yang baru buka dari Australia. Terus Bu coba dulu Bu ini. Nah bulenya datang, bosnya ini bule orang Romania, keturunan Israel. Nah terus kita ngobrol sama dia. Saya tanya, kamu orang Israel dari what tribe? Saya tanya, dari suku apa? Enggak ngerti dia, wah ini Israel abal-abal ini. Karena dia enggak ngerti dia dari suku apa. Terus kemudian dia tanya sama saya, berapa umurmu? Terus saya tanya, saya balik tanya ke dia, coba kamu tebak berapa umur saya? Terus dia lihat saya, ya kamu, menurut saya kamu umur 38 tahun atau paling banter 40 tahun. Saya ketawa, saya bilang ini, umur saya tahun ini 51 tahun, saya bilang gitu. Terus dia bilang, kamu gak kelihatan kayak umur 51 tahun. Saya bilang, makanya saya gak perlu kosmetik mahal. Lah bayangkan coba, untuk satu krem itu satu cepok begini harganya 3,2 juta. Saya bilang, saya nggak perlu kosmetik mahal untuk menjaga kecantikan saya nggak perlu, saya pakai kosmetik yang murah-murah aja deh, saya bilang gitu. Nah Anda mau rahasia awet muda dan kelihatan cantik? Mau ibu-ibu? Tidak perlu beli kosmetik mahal-mahal. Mau? Jangan simpan kepahitan. Ya. Banyak tertawa dan tersenyum. Amin. Kalau Anda tersenyum, kulit muka Anda tarik ke atas. Tapi kalau Anda simpan kepahitan, Anda mencucu terus. Ketarik ke bawah, keriput semualah muka lu. Ya? Mau awet muda? Haleluya. Haleluya. Jangan simpan kepahitan, ini tidak berlaku hanya untuk ibu-ibu loh. Bapak-bapak juga berlaku loh. Lah ini contoh bagus. Papanya Bu Cucu Pak Abraham, umur berapa Pak? Bu? 85. Umur 85, gak ada keriputnya loh. Kenapa? Karena saya lihat papanya Bu Cucu ini hobi ketawa, betul enggak? Hobi tertawa, dia ketawa terus ketawa.
Ya, tapi ya jangan ketawa sendiri. Ketawa kalau ada temennya, ketawa kalau nonton TV sendiri enggak apa-apa lah ya. Tapi kalau ada di jalan terus ketawa ke TV sendiri ya gitu. Tapi kalau sekarang enggak apa-apa sih ada ketawa, soalnya ketutupan masker jadi enggak kelihatan. Ya, amin. Jadi kunci awet muda, jangan simpan kepahitan. Jangan simpan marah, ya. Perbanyak tertawa dan perbanyak tersenyum, ya. Bagikan senyum, meskipun nggak kelihatan karena ketutupan masker sekarang, tapi orang tuh bisa lihat di sini itu naik. Kalau Anda mencucu orang tahu di balik masker pun, meskipun Anda di balik masker mencucu ini ya ngerti. Kelihatan tetap meskipun pakai masker, betul enggak? Kelihatan, ya. Seseorang menjadi pahit hati karena dia memilih untuk menolak kasih karunia Allah dan mengeraskan hatinya. Itu suatu pilihan, Pak Ibu. Anda mau terus pahit atau mau terima kasih karunia Allah, ya. Dan lihat ini bahayanya. Ibrani 12 ayat 15. Kita baca sama-sama aja deh kalau yang ayat ini. Mari kita baca sama-sama. 2, 3, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Ini ayat firman Tuhan. Orang kalau tidak mau datang kepada kasih karunia Allah pada saat dia merasa sakit hati, terluka, dia akan memiliki akar pahit. Dan kalau akar pahit itu dibiarkan bertumbuh terus, yang ada menimbulkan kerusuhan. Benar enggak? Orang yang pahit hati keliling kemana-mana cerita kejelekan orang yang menyakitinya. Rusuh toh? Dan akhirnya mencemarkan banyak orang. Orang yang tadinya tidak ada masalah. Ya, dengan orang yang diceritakan. Misalnya aja, si A bermasalah dengan si B. Ya, si A keliling jelik-jelikin si B, ya, ketemu dengan si C, si D, si E, si F. Nah, si C, si D, si E, si F yang tadinya tidak ada masalah dengan si B yang dijelek-jelekin sama si A, jadi tercemar. Betul enggak? Tercemar. Padahal yang bermasalah itu si A. Gitu loh. Ya. Bisa paham? Karena orang-orang yang imannya tidak kuat, ketika mendengarkan orang yang kepahitan itu cerita kemana-mana, merasa berempati, gitu lah. Jadi akhirnya tercemar, ya. Dia bisa tercemar dengan kepahitan orang itu dan membenci orang yang dijelekkan tanpa alasan, padahal tadinya dia tidak punya masalah. Dan itu saya alami, ya. Orang-orang yang saya kasih itu dicemari oleh orang-orang yang kepahitan. Dan dia benar-benar jadi tercemar. Itu sudah terjadi, sudah terbukti. Pertanyaan yang lain, dengan cara bagaimana seseorang mengeraskan hatinya? Dengan melatihnya. Seperti seorang yang mengangkat besi, ya. Saya ini kalau ada kesempatan saya selalu olahraga dengan pakai barbel, ya, dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengeraskan otot-otot melalui banyaknya latihan yang teratur dan giat. Tapi saya bukan atlet angkat besi. Kalau atlet angkat besi kan pertama misalnya dia latihan baru pemula 2 kilo, habis itu dinaikin 5 kilo, habis itu dinaikin 10 kilo, terus dia tambah terus supaya apa? Ototnya mengeras dan mengembang. Nah, demikian juga setiap kali ada masalah kecil dimasukkan ke dalam hati. Ada masalah lagi dimasukkan lagi dalam hati. Terus ada masalah lagi dimasukkan. Nah, itu hati lama-kelamaan tambah keras. Bisa paham? Bisa paham? Kalau enggak paham coba pakai barbel di rumah, ya toh. Angkat dulu 2 kilo. Ya. Kalau Anda enggak pernah angkat barbel 2 kilo itu pasti sakit sininya. Tapi kalau sudah terbiasa nggak sakit, kayak saya nggak sakit lagi. Kemudian habis itu tambah 3 kilo, tambah 5 kilo, tambah 10 kilo. Pasti tambah keras ototmu. Ya, pasti tambah keras dan ototnya pasti tambah mengembang. Nah, demikian juga dengan hati kita. Contoh, misalnya nih, tidak disapa sama Bu Gembala pulang dari gereja. Langsung muncul pikiran,
Bugem nyapa yang lain kok nggak nyapa gua? Emang bugem sentimen sama gua? Pindah gereja ah. Dah. Masuk kan dalam hati. Terus setelah itu ketemu lagi sama temen yang ngutangin dia, nagih hutang. Nah mungkin karena temennya ini kesel, dia janji mau bayar hutang minggu lalu, tapi nggak dibayar-bayar. Marah ada dia. Ngomongnya nagihnya rada nyolot. Lu gimana sih? Janji bayar hutang dari minggu lalu. Sampai sekarang kok nggak ada-ada. Lu yang bener dong kalau janji. Meskipun dia tahu kalau dia salah, meskipun dia maaf Yol. Misalnya aja contoh namanya Yola. Maaf Yola, maaf banget. 3 hari lagi dah gue bayar. Tetapi dalam hatinya dia bilang begini. Emang si Yola itu pelit banget padahal dia itu tajir, banyak duit. Dasar pelit, judes. Sebel banget gue gak mau urusan lagi sama dia, gue blokir aja. Nah, ya kan, blokir nomornya Yola. Tambah. Terus masalah lagi, ada aja semua masalah. Masalah sama suaminya lah, masalah sama teman yang lain lah, masalah sama mamanya lah, ditumpuk semua jadi satu di sini. Itu dia lagi melatih kekerasan hati. Itu hatinya keras, berotot, dan susah untuk dijamah. Ya. Jadi hati manusia bisa menjadi keras kalau dilatih. Anda mau melatih kekerasan hati? Simpan aja kepahitan. Terus simpan kepahitan. Jadi tambah keras, tambah keras, tambah keras. Esau merasa terhibur. Dengan mau balas dendam itu dia merasa terhibur. Dan kepahitan Esau itu tidak selesai meskipun pada akhirnya dia tidak membunuh adiknya. Tapi kepahitannya itu diceritakan terus dan terus dan terus. Kepahitannya itu diceritakan sampai turun-temurun. Bangsa Edom itu adalah keturunan Esau. Dan seluruh keturunan Esau itu tercemari oleh kepahitan Esau. Bangsa Edom itu menjadi musuh bebuyutan Israel sampai sekarang. Ya, bangsa Israel sekarang ini bermusuhan dengan Yordania. Yordania itu terdiri dari 3 bangsa yang adalah musuh dari Israel, yaitu gabungan antara Edom, Moab, dan Amon. Sampai sekarang loh Bapak Ibu. Saya waktu pergi ke Israel, saya masuk via Yordania dan saya beli air minum, air aqua karena kehausan. Dan ditanya sama penjualnya, orang Yordania asli. Dia tanya, mau kemana? Tujuanmu kemana? Saya mau ke Israel. Wah langsung dia ngoceh, oh Israel itu bangsa yang luar biasa jahat. Memerangi bangsa kami, merampas tanah kami, bla 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 bla. Sudah pokoknya ngomong. Ngoceh. Saya sampai dalam hati, saya dengerin aja, terus saya bayar, saya thank you, saya keluar, saya pergi. Saya sampai merenungkan, ya ampun Tuhan Yesus, kepahitan Esau itu sampai bisa mencemari seluruh generasi sampai dengan sekarang. Coba, jangan simpan kepahitan loh Bapak Ibu. Anda bisa menularkan, mencemari keturunanmu dengan kepahitan. Anda tidak mau kan anak-anak cucu-cucumu hidup dalam kepahitan? Tidak mau kan? Tidak mau kan? Jadi jangan simpan kepahitan. Karena itu benar-benar akan mencemari seluruh kehidupan kita, bahkan kehidupan generasi kita. Kecenderungan semua manusia, bahkan hamba-hamba Tuhan besar sekalipun adalah mengeraskan hati mereka. Kita pun termasuk di dalamnya, kita punya kecenderungan itu. Makanya Tuhan Yesus pun memperingatkan para rasul untuk berjaga-jaga. Markus 6 ayat 52, saya bacakan versi bahasa Inggrisnya langsung. Di dalam, dan hati mereka tetap degil. Ya. Dalam versi bahasa Inggris itu dikatakan apa? For their heart was hardened. Hardened karena hati mereka dikeraskan, jadi mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti apa yang dimaksud oleh Yesus. Ya.
Bahwa itu Yesus bukan lagi sementara ngomong tentang roti jasmani, tentang ragi jasmani, tapi ragi orang Farisi. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ingatlah pesan Salomo dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Segala kewaspadaan, awas-awas. Jadi kalau kita lagi ngomong sama orang dan orang itu menginformasikan sesuatu yang membuat kita ini marah, membuat kita ini jadi benci kepada seseorang, mencemari kita, kita langsung tutup telinga. Nggak usah dengar. Dan suruh orang stop, nggak usah ngomong. Ya. Lagu yang tadi Viko nyanyikan itu kurang tepat sebenarnya. Kan apa? Tuhan ini ya, Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Salah. Kita yang harus jaga hati kita, bukan Tuhan yang jaga hati kita. Ya. Kita loh yang harus jaga hati kita. Ya. Dan cara menjaga hati kita adalah dengan mengerti bahwa semua permasalahan yang menyakiti hati kita itu kita harus bawa ke tahta kasih karunia Tuhan. Amin. Hati yang keras itu tidak pernah mendatangkan berkat Allah, melainkan sebaliknya. Ayub 9 ayat 4. Ayub 9 ayat 4 tolong dibaca. Allah itu bijak dan kuat, siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Coba lihat. Kita kok mau lawan Allah sih? Gak akan bisa. Kita mau main keras-kerasan sama Tuhan. Gak akan bisa, ingat loh, kita ini cuma debu tanah. Kita disentil sama Tuhan aja, bubar sudah. Ya. Jadi jangan main keras-kerasan sama Tuhan. Percuma. Pada saat kita berkeras melawan Tuhan, maka tempat kita ada di neraka. Kita gak akan selamat. Ya. Tatkala kita mengeraskan hati terhadap seseorang atau suatu keadaan, sesungguhnya kita sedang mengeraskan hati kepada Allah yang mengizinkan terjadinya suatu situasi dalam kehidupan kita. Ini ayat kunci saya, ayat emas ketika saya mengalami masalah adalah Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Jadi kalau kita lagi sementara mengalami masalah, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tujuannya untuk apa? Tampilkan ayat yang 28. Tujuannya itu untuk mendatangkan kebaikan. Kita mungkin sekarang tidak mengerti. Kita mungkin gak ngerti sekarang, tapi mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan, 15, 20 tahun ke depan, ketika Anda melihat ke belakang, Anda lihat masalah itu, Anda ingat masalah itu. Oh, ternyata tujuannya untuk ini. Saya tidak akan pernah bisa berdiri sampai detik ini kalau saya tidak mengalami pukulan-pukulan di tahun-tahun sebelumnya. Gak akan mungkin saya kuat berdiri. Ya, seperti yang saya pernah ceritakan. Di awal pertama, tahun pertama, saya sudah ditinggalin oleh orang-orang kunci saya. Dan saya bertanya kepada Pastor Yang, Papa Rohani saya, gimana cara ngatasin ini? Pastor Yang bilang kepada saya, biasa Nova, seperti petinju kalau lagi sparring, baru pertama kali sparring ditonjok pasti terasa sakit. Tapi lama-kelamaan dia sering sparring, ditonjok, dia gak kerasa lagi. Mike Tyson, kita nonjok Mike Tyson, tangan kita yang sakit, Mike Tyson gak kerasa apa-apa. Ya, nah itu. Saya gak akan kuat berdiri, demikian juga Anda tidak akan kuat berdiri untuk masalah Anda 10 tahun mendatang, 15 tahun mendatang. Kalau hari ini, masalah hari ini Anda tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu mengandalkan kasih karunia-Nya. Dan tujuan Allah ada di dalam ayat yang ke-29. Tujuan Allah mengizinkan masalah-masalah itu datang, problem-problem itu datang dalam kehidupan kita adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kita semakin diubahkan menjadi seperti Kristus. Itu tujuan Tuhan. Amin. Coba Anda ingat
Anak-anak muda, kalian ingat apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mengalami segala sesuatu yang jauh lebih buruk daripada apa yang kita alami. Ya kan? Dia difitnah, dia dicaci maki, dia diludahin, dia didera, dia ditikam, dia disalibkan, dia dimahkotai duri, dia diludahin, janggutnya dicabut. Sudah ada yang pernah dicabut janggutnya? Belum ada atau enggak punya janggut? Dijambak sedikit aja sudah ngoceh-ngoceh kemana-mana. Ya, kita belum ngalamin apa yang Yesus alami. Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi adalah supaya kita serupa dengan gambar anaknya. Tuhan Yesus hanya akan menikah dengan mempelai yang bisa mengerti dia, yang serupa dengan dia. Amin. Pasti seperti itu. Maka dari itu kalau Anda mau menjadi mempelai Kristus, Anda harus siap untuk mengalami semua masalah-masalah ini datang. Tapi Anda menyambutnya dengan kasih karunia Allah. Amin. Mengandalkan kasih karunia Allah. Ya, hati yang dikeraskan secara tidak langsung itu mengatakan kepada roh kasih karunia, pergilah dariku. Saya lebih suka memelihara perasaan-perasaan pahit dan jahatku ini. Aku punya hak untuk sakit hati. Nah, kalau kita berkata pergilah daripadaku, kasih karunia Allah, pergi. Saya mau tetap pelihara sakit hatiku. Maka yang terjadi adalah Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ya. Kalau kita menolak kasih karunia Allah, itu kita sama saja menghina roh kasih karunia. Dan berkata, kamu tidak akan mungkin bisa tolong saya. Makanya pergi, saya mau pelihara sakit hati saya. Lebih berat hukumannya Bapak Ibu. Nah, orang yang seperti ini tidak akan pernah mengalami damai sejahtera dan sukacita Allah. Apalagi berkat Tuhan. Tidak akan. Tidak akan mungkin. Hati kita ini diumpamakan oleh Tuhan seperti tanah. Ya kan? Berkali-kali Tuhan menggambarkan hati kita itu seperti tanah. Dan kita ingat bahwa salah satu kutukan Allah adalah langit menjadi tembaga dan tanah menjadi besi. Itu Ulangan 28-23, gak usah dibaca, tampilkan saja. Itu artinya apa? Apapun yang kita tabur itu tidak akan menghasilkan buah, ya. Gak akan menghasilkan buah. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau Anda lagi sementara mengalami pergumulan dengan keuangan, pergumulan dengan segala hal dalam kehidupanmu, cek hatimu, apakah hatimu masih keras. Kalau hatimu masih keras, maka itu adalah salah satu akibatnya. Tanah hatimu ini yang keras seperti besi, jadi tidak bisa ditaburi benih firman. Dan apapun yang Anda lakukan itu jadi gagal. Suatu hati yang dikeraskan pada akhirnya akan mendatangkan penghakiman Allah. Ya, bila seseorang berkali-kali mengeraskan hatinya dan menolak kasih karunia Allah, maka Allah akan mengeraskan hatinya juga. Contohnya siapa? Firaun. Lihat pada saat Keluaran 5:1-2 waktu Musa dan Harun menghadap Firaun. Kita lihat bagaimana Firaun mengeraskan hatinya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Coba lihat, Firaun menghina Allah. Siapa Tuhan? Siapa Tuhan yang harus kudengarkan firman-Nya? Siapa Tuhan itu yang harus aku turuti? Aku gak akan lepaskan Israel, bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan setelah itu kita melihat bahwa Allah berkata berkali-kali ia akan mengeraskan hati Firaun. Tampilkan saja ayatnya, Keluaran 7 ayat 3. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Ya, orang yang mengeraskan hati sekali, 2 kali, 3 kali, Tuhan akan keraskan hatinya berkali-kali. Dan ada saya kemarin search, ya,
di Alkitab ada 8 kali perkataan Tuhan berkata mengeraskan hati Firaun. Jadi ketika kita mengeraskan hati terus menerus, menolak firman Tuhan yang datang kepada kita, maka Tuhan sendiri yang akan mengeraskan hati kita. Maka dari itu jangan sampai hal itu terjadi. Ya, itu artinya kita telah menolak kasih karunia Tuhan. Dan kalau Tuhan mengeraskan hati kita artinya apa? Kita tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat loh. Yesaya 6 ayat 9, 10 ayat penutup saya. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Itu hukuman Tuhan kepada orang yang mengeraskan hati. Terus menerus dengar firman Tuhan tapi mengeraskan hati. Tuhan bilang, kamu dengar firman kamu gak ngerti. Kamu dengar tapi kamu gak ngerti. Ya, coba lihat, ini mengerikan. Dan Tuhan sengaja membuat itu terjadi supaya orang ini tidak lagi punya kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepada Allah. Jadi maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hatimu, oke? Jangan keraskan hatimu. Masalah apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, selalu ada kasih karunia Allah. Amin. Selalu ada. Semakin berat masalahmu, semakin besar kasih karunia yang Tuhan sediakan. Amin. Haleluya, saya undang tim Davis Tabernacle.